Tapi yang C itu tidak lulus karena formasinya cuma 2. Padahal nilai teknisnya itu lebih besar dari B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Ya, pada hari ini telah resmi diumumkannya hasil seleksi kompetensi guru P3K Guru tahun 2021. Bisa dicek linknya di sini di deskripsi, ini nanti satu Indonesia bisa dicek di sini. Nah, sebelum masa sanggah perlu dipersiapkan, yaitu masa sanggah 1 itu mulai tanggal 10 sampai 12. Itu kalian persiapkan apa yang mau disanggah, sudah terima belum dengan hasilnya. Kalau sudah terima ya sudah, kalau belum ya kalian menyiapkan data pendukungnya. Tapi sebelum masa sanggah perlu diperhatikan juga tentang hasil nilai teman-teman semuanya. Untuk istilah di keterangan pengumuman itu, kalau X itu peserta induk, kalau Z itu peserta non induk ya. X induk, Z non induk, P1 itu ambang batas kategori 1, P2 kategori 2, P3 itu kategori 3, sedangkan L itu lulus, TL itu tidak lulus, TH itu tidak hadir. Sedangkan kode A itu serdik, B usia 35 plus, C itu disabilitas, dan D itu XK2. Nah, pas kemarin pengumuman tanggal 8 itu di live streaming Kemdikbudnya itu Pak Nadiem menjelaskan bahwa selain afirmasi yang awal ini ya, itu nanti ada tambahan usia di atas 50 itu ada 100% untuk kompetensi, dan untuk semua peserta itu 10% ya. Itu nanti dimasukkan di mana kita sama-sama kita pelajari. Nah, ini di sini saya akan studi kasus guru SD, guru kelas SD itu passing grade kategori 1-nya 320, kategori 3-nya 270, formasinya ada 2. Nah, di sini coba lihat di sini ya, semuanya passing grade kategori 1 P1, karena ini P1, P1. Tapi yang C itu tidak lulus karena formasinya cuma 2. Padahal nilai teknisnya itu lebih besar dari B. Kenapa nilai teknisnya C padahal lebih tinggi dari B, yaitu 335, kan lebih besar dari 350. Kenapa yang lulus adalah yang B, meskipun dua-duanya passing grade. B dan C itu termasuk kategori 1 karena nilai teknisnya mencapai PG minimal yaitu 320. Ini yang kategori 1 ya. Kalau kategori 1 itu menggunakan aturan awal. Tapi B yang lulus karena PG murninya lebih besar dari C yaitu 350. Ini murni, ini yang murni sini ya, lihat murni. Sementara yang C cuma 230. Nah, di sini yang untuk peringan itu PG murninya terlebih dahulu. Sedangkan C PG murninya adalah 230, dan setelah ditambah afirmasi yaitu sini ya, ditambah afirmasi XK2 dan usia 35 jadi 355. Ini kode B dan D itu, B itu 35, usia 35, D adalah XK2. Tapi yang lolos adalah yang B karena PG murninya adalah 350 lebih besar dari yang C yaitu 230. Ini kasus untuk guru kelas. Nah, selanjutnya contoh kasus guru PAI SD. PG kategori 1-nya 325, kategori 3 271, formasinya cuma 1, yang daftar 2. Nah, ini kenapa
yang lulus adalah gini, bentar, kenapa nilai teknisnya E lebih tinggi dari D? Ini ya, E lebih tinggi dari D 310, sedangkan D 275, tapi tidak lulus atau kalah ranking meskipun passing grade. Nah, lihat di keterangan ya, semuanya passing grade, tapi passing grade kategori 3. Nah, kita bahas di sini. D dan E bukan kategori 1 karena sama-sama tidak passing grade di angka 325 ya, karena kategori 1 itu mengikuti aturan lama ya, yaitu 325. Selanjutnya D dan E bukan kategori 2 karena sama-sama belum usia 50 tahun. Nah, sedangkan D dan E itu sama-sama kategori 3 karena nilai teknisnya mencapai passing grade minimal 275. Dua-duanya sama 275. Nah, tapi D itu yang lulus. Nah, ini tanda L ya, karena PG murninya itu lebih besar dari E, yaitu yang cuma 235 tanpa afirmasi. Tapi kalau plus afirmasi itu adalah lebih besar dari D yang ini 310. Nah, jadi kesimpulannya adalah afirmasi itu berlaku jika nilai teknis tidak memenuhi ambang batas. Nah, jika ada peserta yang sudah memenuhi ambang batas murni tanpa afirmasi, maka afirmasi tidak perlu ditambahkan lagi. Afirmasi itu ibaratnya bonus, berlaku jika passing grade murni tidak memenuhi ambang batas. Diutamakan terlebih dahulu yang passing grade murni. Nah, tapi di kasus lain ini ya, di kasus lain guru kelas, kenapa G tidak lulus padahal nilai teknisnya adalah 265, padahal passing grade-nya untuk K3 itu adalah 275. Kenapa tidak termasuk dalam kategori 3 yang PG-nya adalah 270 setelah ditambahkan afirmasi 10% untuk semua peserta? 10% itu sama dengan 50 poin, yang artinya 265 ditambah 50 itu hasilnya 315. Atau kalau kategori 3 itu tanpa afirmasi 10% atau 50 poin. Nah, pertanyaan seperti itu. Atau dalam kategori 3 itu tanpa afirmasi 10% atau 50 poin. Jadi minimal teknisnya di sini itu apakah harus 270 untuk memenuhi kategori 3 dan lulus. Sementara di live streaming yang pengumuman tanggal 8 itu kok di sini ada semua peserta seleksi mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berarti kalau 265 ditambah 10% dari nilai teknis kan 50 ya. Harusnya jadi ini, tapi kenapa di sini tidak lulus? Nah, ini saya juga belum tahu, atau mungkin teman-teman semuanya bisa membantu kenapa ini tidak lulus. Terus 10%-nya ini itu bagaimana? Begitu. Nah, demikian teman-teman semuanya penjelasan dari saya, ya mungkin bermanfaat dan teman-teman semua mungkin bisa dibantu untuk memecahkan masalah yang terakhir ini, apakah seperti ini atau yang 10% nya itu dikemanakan, belum tahu.
Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.